والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah tetap hatinya, supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 50, Kitabul Adzan, babnya 50, nomor hadisnya 686. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab idza zara, ketika ziarah siapa al-imamu imam, kauman pada kaum, fa ammahu maka ngimami siapa imam hum pada mereka kaum. Babnya ketika imam itu datang pada suatu kaum, maka imam itu yang ngimami sholatnya kaum. Jadi contohnya seperti lingkup desa, ya berarti yang berhak untuk ngimami ya imam desanya, ya, imam desa, ya, itu yang berhak untuk mengimami ketika imamnya itu, imam sholatnya itu datang ke kelompok-kelompoknya. Hadatsana Mu'ad ibnu Asadin akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar ani Zuhri qala, berkata Zuhri, akhbarani Muhammad ibnu Rabi qala, berkata siapa Muhammad, sami itu mendengar aku Idban ibni Malik pada Idban bin Malik al-Ansari qala, berkata siapa Idban, istadzana minta izin siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa'adantu maka mengidini aku, lahu pada nabi. Faqala maka bersabda siapa nabi, aina di mana tuhibbu senang kamu Idban, an usolliya bahwanya sholat aku nabi, min baitika dari rumahmu. Jadi pada waktu itu Idban tuh datang kepada nabi, ngundang ke rumahnya. Nanti sampai di rumah ya nabi untuk sholat, menentukan tempat sholatnya Idban. Akhirnya nabi datang memenuhi undangannya Idban. Jadi nggak langsung datang, beberapa hari kemudian Nabi baru datang. Setelah sampai di rumahnya Idban, lalu Nabi bersabda, aina tuhibbu an tusolliya min baitik. Hei Idban, di mana tempat yang kamu senangi untuk dijadikan musolah yang akan aku sholati? Fa asyartu maka isyarah aku Idban lahu pada Nabi, ila makanin pada tempat, alladhi yang uhibbu senang aku. Akhirnya aku menunjukkan pada Nabi tempat yang aku senangi untuk mengerjakan sholat. Faqama maka berdiri siapa Nabi, wasofafna dan baris kami, khalfahu di belakang Nabi. Maksudnya ikut sholat berjamaah dengan Nabi.
Suma kemudian salama salam siapa Nabi, wasalamna dan salam kami, ikut salam. Jadi ini kalau dikembalikan ke bab Nabi ngimami, ya, karena memang Nabi Muhammad sebagai nabinya, ya, sehingga berhak untuk ngimami, walaupun diundang, ya, untuk meresmikan tempat sholatnya idban, tapi secara dalil ya Nabi yang berhak untuk ngimami, ya, walaupun itu di rumahnya idban atau di daerah lain, ya, walaupun di daerah lain maka Nabi ya berhak untuk ngimami. Ya, seperti lingkupnya, kalau masih dalam satu desa contohnya, maka yang berhak untuk ngimami ya pengatur desanya. Lalu lingkup daerah sama. Babun bab innama ju'ila sesungguhnya dijadikan siapa al-imamu imam sholat liyu'tama supaya diikuti sopo bihi imam. Jadi adanya imam sholat itu ditunjuk tujuannya agar diikuti gerakannya, ya. Ikuti gerakannya. Imamnya faida roka'a farka'u. Nah, ketika imamnya ruku, ya maka kalian ruku. Faida kabaro fakabiru, ya. Ketika imamnya takbir, maka kalian juga ikut takbir, tidak malah ngobrol dulu. Nah, imamnya Allahu Akbar, makmumnya malah ngobrol. Ketika udah waladhdallin amin, ikut amin, tapi belum takbir. Ketika udah mau rukuk baru takbir, ya ini kan nggak pas, ya, berarti tidak mencocoki dalil. Wassalat dan salat siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi di dalam sakitnya Nabi, alladhi yang tuwfiya diwafatkan siapa Nabi, fihi di dalam sakit, bin nasi dengan manusia. Wahuwa sedangkan Nabi iku jalisun orang yang duduk. Jadi di masa sakitnya Nabi, dengan sakit itu Nabi diwafatkan, Nabi itu sholat ngimami dengan manusia dengan keadaan duduk, ya, jadi imamnya duduk, Nabi duduk, ya, ngimami sholat. Waqala dan berkata siapa Ibnu Mas'ud, idza rafa'a ketika mengangkat siapa orang, qoblal imam sebelum imam, ya'udu maka mengulangi dia, fayamkusu maka diam dia, biqadri ma dengan kira-kira, biqadri ma rafa'a maknanya zaidah, dengan kira-kira mengangkat dia. Suma kemudian yatba'u mengikuti dia al-imama pada imam. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia berpendapat ketika orang itu mengangkat sebelum imamnya itu mengangkat tangan atau bangun dari ruku, maka orang itu supaya mengulangi, ya, maka orang itu supaya mengulangi, diam, kira-kira dia mengangkat, kemudian dia mengikuti imam. Jadi maksudnya kalau orang itu sudah terlanjur bergerak sebelum pergerakannya imam, maka dia supaya mengulangi, maksudnya kembali ke posisi di mana imam itu posisinya, ya, contohnya
imamnya sedang rukuk, ya. Imamnya rukuk, kemudian ada orang yang bangun duluan. Sami Allahu liman hamidah, dia bangun, padahal imamnya belum bangun. Maka dia yang sudah bangun duluan itu supaya kembali rukuk, diam menunggu sampai imamnya bangun dulu, ya. Imamnya bangun, baru makmumnya ikut bangun. Itu yang dimaksud yaud, ya. Fayam kusu biqadri marofa'a thumma yatabi'ul imam. Kemudian ngikuti gerakan imamnya. Kalau sudah terlanjur bangun, balik, ya. Jangan imamnya lelet, sok duluan saya. Nah, itu jangan, dosa, ya. Bahkan dalam hadis lain itu merupakan perkara dosa besar bagi orang yang mendahului gerakannya imam. Maka perintahnya ya ulangi, kembali ke posisi, menunggu sampai imamnya berdiri. Apalagi kalau imamnya itu ketika membaca takbir dengan gerakan itu tidak sama atau tidak bareng. Jadi di dalam membaca takbir itu boleh bersamaan dengan gerakan. Contohnya Allahu Akbar, ini kan berarti bersama dengan gerakan, itu boleh. Yang kedua, gerakan baru takbir, gerakan baru suara Allahu Akbar. Saya gerak dulu baru takbir Allahu Akbar, itu boleh. Yang ketiga, itu boleh takbir dulu baru gerak. Contohnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, bangun. Nah, itu boleh. Maka supaya makmum diperhatikan. Biasanya ciri-cirinya, bapak ini kalau sholat itu pasti takbir dulu baru gerak, ya. Sehingga nanti makmumnya tidak mendahului gerakannya imam. Imamnya sudah Sami Allahu liman hamidah, baru gerak, baru gerak bangun, gitu. Nah, sedangkan makmumnya karena latah, sehingga ketika mendengar kalimat itu dia langsung Sami Allahu liman hamidah, ternyata imamnya belum bergerak, itu. Maka kalau sampai terjadi seperti itu, hal yang harus dikerjakan adalah yaudu fayam kusu biqadari ma rafa'at tsumma yatba'ul imam. Diulangi, kembali diulangi, kemudian nunggu imamnya gerak baru mengikuti imamnya, itu. Waqala, dan berkata siapa Hasanun Hasan, fiman di dalam orang yarka'u yang mengangkat siapa orang ma'al imam bersama imam rok'ataini pada 2 rakaat wala yaqdiru, dan tidak mampu dia ala sujudi atas sujud. Yasjudu, sujud dia li rok'atil akhirah, untuk rakaat yang terakhir. Sajdata ini 2 sujudan. Suma, kemudian yaqdi membayar dia rok'atal ula pada rakaat yang pertama. Bisujudiha, dengan sujud dia pada rakaat yang pertama. Famin, maka orang, famiman, maka di dalam orang, nasia yang lupa siapa orang, sajdatan pada 1 sujudan, hatta sehingga koma berdiri dia, yasjudu, maka sujud dia. Jadi disempurnakan maksudnya, sholatnya disempurnakan. Ketika dia mengangkat
bersama imam dapat 2 rakaat, ya diteruskan, disempurnakan di dalam sholatnya. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus qala akhbarana Zaidah an Musa ibnu Abi Aisyah an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah qala berkata siapa Ubaidillah, dakhaltu masuk aku ala Aisyata atas Aisyah, fakultu maka berkata aku, ala tuhad di sini, adakah tidak bercerita engkau Aisyah ni padaku, an maradi Rasulillah, dari sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ubaidillah datang ke rumahnya Ibu Aisyah, kemudian dia berkata, Ibu Aisyah, tidakkah engkau menceritakan kepadaku tentang sakitnya Nabi? Nabi itu sakit, penyebabnya apa, kenapa? Qalat berkata siapa Aisyah, balai, oh ya. Sakula berat siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, berat di dalam sakitnya, maksudnya sakitnya mulai parah. Faqala maka bersabda siapa Nabi, as-sholah, adakah telah sholat siapa an-nasu, manusia? Apakah manusia itu sudah sholat? Orang-orang yang ada di masjid itu sudah sholat semua belum? Kulna berkata kami, la tidak, hum mereka, yang tadirunaka, sama menunggu mereka kepada engkau, sama menunggu mereka kepada engkau. Lalu Aisyah menjawab, oh belum Nabi, ya. Kami menjawab belum Nabi, mereka belum mengerjakan sholat dan mereka masih menunggu engkau. Qala bersabda Nabi, do'u, meletakkanlah kalian, maksudnya mengambilkanlah kalian, li untukku Nabi, ma'an pada air, fil mikhdobi di dalam wadah besar. Ya udah Mas Soleh, ambilkan air di wadah besar. Qalat berkata siapa Aisyah, fafa'alna maka mengerjakan kami. Faktasala maka mandi siapa Nabi. Fadhahaba maka berbuat siapa Nabi, liyanu'a supaya bangkit siapa Nabi, bangun siapa Nabi. Ternyata fa'ukmiya maka dipingsankan siapa alaihi Nabi. Jadi Aisyah ya mengerjakan apa yang diminta oleh Nabi, yaitu mengambilkan air di wadah besar. Lalu Nabi mandi. Kemudian Nabi hendak bangun, ternyata Nabi pingsan. Jadi mau bangun, Nabi dipingsankan. Cuma kemudian afako, sadar siapa Nabi. Setelah pingsan akhirnya Nabi sadar. Faqala maka bersabda Nabi, as-sholah, adakah telah sholat siapa anasu, manusia? Apakah sudah sholat manusia-manusia itu? Kulna berkata kami, la tidak, belum Nabi. Hum mereka yang tadirunaka, sama menunggu mereka kepada engkau ya Rasulullah. Mereka masih belum sholat Nabi, mereka masih menunggu engkau. Qala bersabda Nabi, do'u, meletakkanlah kalian, li untukku Nabi, ma'an pada air, fil mikhdobi di dalam wadah besar. Yes, amal soleh ya, ambilkan air di dalam wadah yang besar.
Qalat berkata siapa Aisyah, faqa'ada maka duduk siapa Nabi, faghtasala maka mandi siapa Nabi. Setelah diambilkan air lagi, Nabi duduk terus mandi. Suma kemudian dhahaba berbuat siapa Nabi, liyanu'a supaya bangun siapa Nabi, mau bangun, fa'ukmiya maka dipingsankan siapa alaihi Nabi, pingsan lagi. Suma kemudian afaqo sadar siapa Nabi, faqala bersabda Nabi, as-sholah adakah telah sholat siapa anasu manusia, apakah mereka sudah sholat? Kulna berkata kami, la belum. Hum mereka yang tadirunaka sama menunggu mereka pada engkau ya Rasulullah, hai Nabi. Oh Nabi, mereka masih menunggu engkau dan mereka masih belum sholat. Faqala maka bersabda Nabi, do'u meletakkanlah kalian li untukku Nabi, ma'an pada air, fil mikhdobi di dalam wadah besar. Amal soleh lagi, ambilkan air. Faqa'ada maka duduk siapa Nabi, faghtasala maka mandi siapa Nabi, duduk terus mandi. Suma kemudian dahaba berbuat siapa Nabi, liyanu'a agar bangun siapa Nabi, bangkit, fa'ukmiya maka dipingsankan sopo alaihi Nabi, pingsan lagi. Suma kemudian afaqo sadar siapa Nabi, faqala maka bersabda Nabi, as-sholah adakah telah sholat siapa anasu manusia, apakah sudah sholat mereka? Fakulna maka berkata kami, la hum mereka yang tadiruna ka sama menunggu mereka pada engkau ya Rasulullah, wahai Nabi. Oh belum, mereka masih nunggu engkau Nabi. Wana sudah manusia ukufun kumpul mereka fil masjidi di dalam masjid. Mereka sudah berkumpul Nabi, mereka sudah berkumpul semuanya di dalam masjid. Yang tadiruna menunggu mereka an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam li sholatil isya pada sholat isya al-akhirati yang akhir. Mereka semua sudah berkumpul di masjid menunggu Nabi untuk mengerjakan sholat isya yang akhir waktu. Fa'arsala maka mengutus siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin pada Abi Bakar, bi ayyusolliya bahwasanya sholat siapa Abu Bakar bin nasi dengan manusia. Nabi mengutus kepada Abu Bakar agar Abu Bakar ngimami sholat. Fa'atahu maka datang hu pada Abu Bakar siapa Rasulun utusan namanya Bilal. Faqala maka berkata siapa Bilal, ketika Bilal datang kepada Abu Bakar, dia ngomong, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'muruka perintah siapa Nabi kepada engkau antusollia bahwasanya sholat engkau binasi dengan manusia. Pak Abu Bakar, saya diperintah oleh Nabi untuk nerobos engkau diperintah oleh Nabi untuk ngimami sholat. Faqala maka berkata siapa Abu Bakrin, Abu Bakar,
Wakana dan ada siapa Abu Bakar iku rojulun orang laki-laki rokikun yang cengeng. Lalu Abu Bakar berkata, wah gimana ya, saya ini gampang nangisan ya. Kalau saya ngimami itu gampang nangis. Ya Umar, hai Umar, sholatlah kamu bin nasi pada manusia. Amal soleh Umar sajalah yang ngimami. Faqala maka berkata lahu pada Abu Bakar, siapa Umarun Umar? Anta engkau ahaku lebih berhak bidzalika dengan demikian itu ngimami. Ya enggak bisa toh Pak Umar. Engkau yang lebih berhak untuk ngimami, kan Nabi perintahnya kepada engkau. Akhirnya fasolah maka sholat siapa Abu Bakar tilkal ayam pada demikian itu hari. Akhirnya hari itu yang ngimami Abu Bakar. Suma kemudian inan nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajada menjumpai siapa Nabi min nafsihi dari dirinya Nabi opo khifatan ringan, maksudnya enakan, jadi badannya merasa lebih enak gitu. Yang tadinya berat gitu, ini Nabi merasa ringan, merasa dirinya lebih enak ya. Fakhoroja maka keluar siapa Nabi baina rajulaini di antara dua laki-laki, maksudnya dipapah. Ahaduhuma salah satu keduanya Abbasun Abbas li sholati duhri untuk sholat duhur. Jadi Nabi merasa dirinya entengan. Akhirnya Nabi keluar dengan dipapah dua orang laki-laki. Salah satunya adalah Abbas untuk mengerjakan sholat duhur. Wa Abu Bakrin dan sedangkan Abu Bakar yusolli sholat dia bin nasi dengan manusia. Jadi keadaannya Abu Bakar sedang ngimami. Falamma ra'ahu maka ketika melihat pada Nabi siapa Abu Bakrin Abu Bakar dahaba maka berbuat siapa Abu Bakar liyata'akhkhara supaya mundur siapa Abu Bakar. Karena Abu Bakar melihat Nabi, akhirnya Abu Bakar menghendaki untuk mundur. Fa'uma'a maka isyarah ilahi pada Abu Bakar siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi'an la yata'akhor bahwasanya tidak mundur siapa Abu Bakar. Jadi Nabi isyarah dengan tujuan agar Abu Bakar nggak mundur, tetap di tempatnya. Qala bersabda siapa Nabi, ajak lisani mendudukkanlah kalian ni padaku Nabi ila janbihi pada sebelahnya Abu Bakar. Fa'ajlasahu maka mendudukkan keduanya hu pada Nabi ila janbi Abi Bakrin pada sebelahnya Abu Bakar. Akhirnya kedua orang itu mendudukkan Nabi di sebelahnya Abu Bakar. Qala berkata siapa Abu Bakar, faja'ala maka dijadikan siapa Abu Bakrin Abu Bakar yusoli sholat siapa Abu Bakar wahua sedangkan Abu Bakar ya'tamu mengikuti dia bisolatin Nabi dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wan nasu dan manusia bisolati Abi Bakrin
dengan mengikuti sholatnya Abu Bakar. Jadi Nabi didudukkan di sebelah kirinya Abu Bakar, sehingga Nabi menjadi imam, Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi, jadi makmumnya Nabi, dan manusia yang lain mengikuti sholatnya Abu Bakar. Wan Nabi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qaidun, orang yang duduk. Nabi sholatnya dengan keadaan duduk. Qala berkata siapa Ubaidullah, fadakhaltu maka masuk aku, ala Abdillah ibni Abbas, pada Abdillah bin Abbas. Ubaidillah dia bertamu ke rumahnya Abdillah bin Abbas. Fakultu maka berkata aku Ubaidillah. Maka berkata aku Ubaidillah lahu pada Abdillah. Ala a'ridu, adakah tidak menyampaikan aku alaika atas engkau, ma pada apa-apa, hadasatni yang telah menceritakan nih kepadaku, sopo Aisyah, an maradin Nabi, dari sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abdillah ibni Abbas, ya, apakah aku tidak menyampaikan hadis yang diceritakan oleh Aisyah tentang sakitnya Nabi? Qala berkata siapa Abdillah bin Abbas, hati, menyampaikanlah kamu. Fa'aradtu maka menyampaikan akunya Ubaidillah, alaihi atas Abdillah, hadisah pada hadisnya Aisyah. Mau enggak kamu aku ceritai hadis dari Aisyah tentang sakitnya Nabi? Lalu Abdillah bin Abbas, ya silahkan kamu menyampaikan. Akhirnya Ubaidillah menyampaikan hadis dari Aisyah kepada Abdillah bin Abbas. Fama angkaro maka tidak mengingkari, minhu dari Abdillah bin Abbas, syai'an pada sesuatu. Enggak ada yang ingkar terhadap hadis yang disampaikan oleh Ubaidillah. Ghairu, hanya saja, annahu sesungguhnya Abdillah bin Abbas, qala berkata dia, Asamat adakah menyebut nama siapa Aisyah laka kepadamu Ubaidillah, ar-rajulu orang laki-laki, alladhi yang karena ada siapa rojul ma'al Abbasi bersama Abbas. Jadi hanya saja Abdillah, ya, berbicara kepada Ubaidillah, apakah Aisyah ketika menceritakan hadis kepadamu itu dia menyebut namanya rojul yang memapah Nabi bersama Abbas? Dia menyebut nama tidak? Kultu menjawab aku Ubaidillah, la tidak, oh tidak. Dia tidak menyebutkan laki-laki yang lain yang ikut mapah Nabi. Dia hanya menyebutkan rojulun akhor. Oh, itu rojulun akhor. Qala berkata siapa Ubaidillah, huwa rojulun akhor, iku aliyun Ali. Jadi rojul itu adalah Ali yang ikut mapah Nabi bersama Ibni Abbas, bersama Abbas, ya, bersama Abbas. Jadi kenapa
Aisyah itu tidak mau menyebut namanya Ali, ya. Tidak mau menyebut namanya Ali karena pada waktu Aisyah itu terkena fitnah, dituduh zina bersama Sofwan, ya. Para sahabat itu dimintai oleh Nabi pendapat bagaimana ini, ya. Pendapat tentang Aisyah yang dituduh zina dengan Sofwan. Lah Ali itu memberikan saran kepada Nabi untuk menceraikan Aisyah. Kalau begitu ceraikan saja Nabi, nggak bisa itu dipertahankan. Itu sudah merusak nama baik keluarga itu. Maka ceraikanlah. Lah Aisyah dengar kabar itu sehingga Aisyah itu marah besar kepada Ali. Dia tidak mau menyebut namanya Ali, ya itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya lewat karena hadisnya ya lumayan panjang, ya. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.